Dalam Filipi 3 ayat 17-4 ayat 1 ialah berisi nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengajak jemaat untuk meniru teladannya dan orang-orang yang sudah berjalan sesuai dengan ajaran Kristus. Ia mengingatkan supaya kita meneladani tindakannya, bukan hanya perkataan saja. Jadi Paulus di sini mengatakan bahwa tindakan kita harus sesuai dengan teladan Paulus. Tidak banyak orang yang berani untuk menyatakan ikutlah aku, teladanilah aku. Karena ketika kita mengatakan kepada seseorang ikut teladanku, ikut cara hidupku, berarti ada tanggung jawab yang harus kita terima. Kita harus berlaku baik, kita harus menjadi contoh yang baik sehingga kita dapat berani mengatakan tiru aku. Harus ada pertanggungjawaban dari yang kita ingin katakan. Di dunia ini sangat membutuhkan contoh seperti yang dikatakan Paulus, bukan hanya sekedar teori. Poin yang kedua yaitu waspada terhadap musuh salib Kristus. Saudara-saudara, Paulus memberikan peringatan yang serius tentang mereka yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Mereka bukan sekedar orang yang belum percaya, tetapi mereka yang menolak kehidupan yang sesuai dengan Injil dan lebih memilih untuk mengejar keinginan duniawi. Paulus bahkan menyebutkan bahwa ia telah sering memperingatkan tentang mereka dengan menangis. Ini menunjukkan betapa dalamnya kepedulian Paulus terhadap jemaat Filipi agar mereka tidak jatuh dalam pengaruh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang disebut sebagai musuh salib Kristus ini memiliki pola hidup yang bertentangan dengan Injil. Mereka lebih mengutamakan kesenangan duniawi daripada hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tujuan hidup mereka bukanlah kekekalan, tetapi hanya kesenangan sesaat. Paulus menegaskan bahwa akhirnya mereka adalah kebinasaan, karena mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Hidup mereka dalam kemuliaan yang memalukan, hanya untuk memikirkan hal-hal duniawi. Poin yang ketiga yaitu memiliki komitmen ataupun berdiri teguh dalam iman sebagai warga kerajaan surga. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya bagian dari dunia ini, tetapi kita harus memiliki kewarganegaraan yang lebih tinggi, yaitu di surga. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa mereka bukan seperti orang-orang yang hanya mengejar hal-hal duniawi, melainkan mereka yang menantikan kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Pengharapan ini bukanlah sesuatu yang kosong, melainkan janji pasti bahwa Tuhan akan datang kembali dan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini bersifat sementara, dan tujuan akhir kita bukanlah kesuksesan duniawi, tetapi kemuliaan yang kekal bersama Kristus. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan perspektif yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita tidak boleh terjebak dalam kesenangan sesaat atau keinginan daging, melainkan harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Seperti pohon yang akarnya tertanam kuat di tanah, iman kita juga harus berakar dalam Kristus. Meskipun angin badai menerpa, pohon yang memiliki akar kuat tidak akan mudah tumbang. Demikian juga kita, jika iman kita kokoh di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah oleh tantangan, penderitaan, atau godaan dunia. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus hidup dengan iman yang teguh, menantikan penggenapan janji Tuhan, dan tidak terombang-ambing oleh situasi dunia. Harapan kita bukan pada hal-hal sementara, tetapi pada kepastian bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus bertahan dalam iman, berpegang pada janji Tuhan, dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa masa depan kita terjamin dalam kerajaannya. Keberanian untuk hidup benar harus disertai dengan kesadaran bahwa identitas kita ada dalam Kristus. Saat kita menyadari siapa diri kita di dalam Dia, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keteguhan iman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Filipi 3 ayat 17-4 ayat 1, kita belajar bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup sebagai warga negara surga. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya, tetapi kita sedang dalam perjalanan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai dengan fokus yang benar dan memiliki gaya hidup yang mencerminkan identitas kita sebagai milik Kristus. Marilah kita menjalani hidup ini dengan kesadaran bahwa identitas kita bukan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam Kristus. Jangan biarkan godaan dunia membuat kita kehilangan fokus, tetapi tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi dunia dan membawa kemuliaan bagi kerajaan surga.